Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron, klaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang
diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Fransiskus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya
hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi
produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan.
Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurut Jokowi, ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat 2, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat 2, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat 2 yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua, yaitu pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang
diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu 2 pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Fransiskus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi.
Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu, 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi
produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator tim palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana.
Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang Wan Prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan.
Jokowi tidak hadir dalam dua sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Maruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Maruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Maruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Jokowi tidak hadir dalam 2 sidang perdana. Gugatan terhadap dirinya digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April 2025 hari ini. Sidang pertama terkait dugaan wan prestasi Jokowi perihal rencana produksi massal mobil SMK yang gugatannya diajukan oleh Aufa Lukmana. Kemudian sidang kedua terkait gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang gugatannya diajukan oleh pengacara bernama Muhammad Taufik. Terkait sidang wan prestasi produksi mobil SMK, sidang dimulai sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara itu dua pihak tergugat yakni Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya Irfan Franciscus dan Sundari menjadi koordinator tim kuasa hukum PT Solo Manufaktur Kreasi. Sidang dengan agenda pemeriksaan berkas administrasi tersebut berjalan singkat, hanya sekitar 30 menit, lantaran tergugat dua, yakni Ma'ruf Amin, maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim pun sempat memeriksa berkas pengiriman surat pemanggilan kepada tergugat dua yang ternyata telah diterima oleh pihak Ma'ruf Amin yang beralamat di Koja, Jakarta Barat, dan sidang diputuskan ditunda 2 pekan hingga 8 Mei 2025 sembari menunggu pemanggilan kedua kepada pihak Ma'ruf Amin. Kemudian terkait sidang dugaan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM berlangsung cukup alot. Sidang sempat diskors karena surat kuasa yang dibawa oleh salah satu tergugat, yakni pihak SMAN 6 Surakarta belum lengkap. Kemudian sidang juga sempat diskors lagi usai pihak penggugat mengajukan mediator untuk mediasi. Nama mediator yang diajukan adalah Guru Besar Hukum Keperdataan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, Profesor Adi Sulistiono. Majelis Hakim pun memberi waktu selama 30 hari dan 10 hari tambahan untuk masa mediasi kedua pihak. Koordinator Tim Hukum Penggugat Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Andika Dian Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan Jokowi hadir secara langsung dalam proses mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Andika menekankan bahwa proses mediasi merupakan mekanisme yang wajib dijalani dan kehadiran Jokowi dalam proses mediasi pekan depan menurutnya bisa mencerminkan kesetaraan semua subjek di mata hukum. Menurutnya, mediasi merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia bahkan siap mengikuti proses mediasi kapanpun asalkan Jokowi hadir langsung. Andika menjelaskan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Menurutnya ada beberapa data yang tidak sinkron dari ijazah yang beredar dengan data yang diklaim dirilis oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Salah satu yang mengunggah foto ijazah Jokowi yakni politisi PSI Dian Sandi Utama. Dari situlah pihaknya menemukan banyak hal yang tidak sinkron, mulai dari pembimbing dan penanggalan terbit ijazah yang ditulis sebelum lembar pengesahan skripsi. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi selaku tergugat, Irfan menyatakan telah menerima kuasa untuk mewakili dalam proses mediasi. Namun ia belum dapat memastikan apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan atau tidak. Ia menambahkan mediasi tetap dapat dilakukan melalui kuasa hukum asalkan disertai alasan yang dapat diterima. Irfan juga menyatakan Jokowi tidak bisa hadir di persidangan hari ini karena sedang berada di Jakarta, persiapan untuk ke Vatikan sebagai perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo untuk menghadiri pemakaman pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus. Pemakaman Paus Fransiskus akan diselenggarakan di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Italia pada Sabtu 26 April 2025. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, penggugat dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Muhammad Taufik, mendesak agar Jokowi bisa hadir secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu 30 April 2025 pekan depan. Muhammad Taufik merasa ijazah Jokowi tetap akan menjadi misteri jika Jokowi tidak hadir secara langsung di persidangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi